deret sekarang ini. Kalau kita kurang modal deret ya nanti kesulitan di kesimpulannya gitu loh. Nah ini baru saya berikan beberapa ini. Paling 5 ini ya, A, B, C, D, E. Baru 5 loh ya, baru 5, belum yang lain loh ya. Nanti yang lain tolong dicari sendiri aja lah ya. Pokoknya cari deret macam-macam deret gitu aja kali. Yang pertama binomial. Nah, Z ini sebenarnya variabel. Kalian boleh mengganti dengan X. 1 plus X misalnya. Boleh nggak apa-apa. Kalau ini Z-nya X ya berarti 1 plus PX. Ya kan? X kali X min 1 dibagi 2 faktorial. Kali X pangkat 2 gitu kan ya. 2 faktorial kan 1 kali 2. Terus ditambah kalau X ya X lagi. X kali X min 1 kali X min 2 dibagi 3 faktorial kali X pangkat 3 dan sebagainya. Jadi Z itu bisa fleksibel ya. Bisa X, bisa Y, bisa Z dan sebagainya lah. Demikian juga yang ini. Kalau ada 1 dibagi 1 min Z itu boleh saja diganti 1 dibagi 1 min X. Jadi ya tergantung kalau X ya 1 plus X pangkat 2 plus X pangkat 3 dan sebagainya gitu ya. Jadi ikuti aja. Kalau ini soalnya ketemu di dalam soal versinya versi X ya, jangan Z. Ini kan hanya panduan aja ini atau patokan aja lah ya. Kalau yang kedua tuh yang B deret eksponensial tuh yang E pangkat ya. Ingat E itu bilangan alam 2,71 sekian ya. Nah, dipangkalkan Z. Kalau pangkatnya diganti X juga boleh, nggak apa-apa. Jadi E pangkat X misalnya ya 1 plus X gitu ya. Plus X pangkat 2 dibagi 2 faktorial ya. Ditambah X pangkat bagi 3 faktorial. Jadi pangkatnya dari 1 bergerak ke atas, pangkat 2, 3, 4, dan sebagainya ya. 2-nya 2 faktorial berarti 1 kali 2. Kalau 3 faktorial berarti 1 kali 2 kali 3. Trigonometri ternyata juga bentuknya deret. Nah yang sin ini ternyata untuk pangkat-pangkat dan pembagi faktorial ganjil. Saya ulang ya. Yang sin ini adalah untuk pangkat-pangkat ganjil dari 1, 3, 5, 7, dan sebagainya ya. Pembaginya juga begitu dari 1 faktorial, 3 faktorial, dan 5 faktorial. Pokoknya kalau pangkatnya 3, pembaginya 3 faktorial. 5 faktorial, 5 pangkat 5 ya, dibagi 5 faktorial. Nah, urutan tanda operasionalnya, ya, dari tanda operasional dimulai dari plus ya, plus min gitu ya. Nah, kalau mau Z pangkat 7 ya, min, Z pangkat 7 dibagi 7 faktorial. Plus lagi ya, Z pangkat 9 dibagi 9 faktorial, dan sebagainya. Pokoknya yang berlaku di sini yang pangkat-pangkat nilai-nilai ganjil. Tapi untuk yang cosinus pangkatnya genap. Genap semua ya. Z pangkat 2, kan? Z pangkat 4. Kalau 2 ya pembaginya 2 faktorial, kalau 4 ya 4 faktorial. Operasionalnya juga dimulai dari plus ya, kemudian plus min gitu ya. Kalau diteruskan kan ini kan jadikan Z pangkat 6 ya dibagi 6 faktorial plus Z pangkat berapa? Habis 4, 6, 8 ya. Z pangkat 8 atau X pangkat 8 silahkan. Boleh X, boleh Z ya. Dibagi 8 faktorial. Dan seterusnya. Nah, ada lagi yang bentuknya logaritma. Ternyata kalau kita punya ln 1 min X atau 1 min Z, itu bisa diekspresikan sebagai bentuk deret. Apa bentuknya? Z min setengah Z pangkat 2 plus sepertiga Z pangkat 3 plus seperempat Z pangkat 4. Ini semua nilai masuk ya dari 1, 2, 3, 4 ya. Tapi hanya beda di tanda operasionalnya ya. 1 plus min gitu ya. Pembaginya kalau Z-nya pangkat 2, kalau pangkatnya 3, pembaginya 3, kalau Z-nya pangkat 4, pembaginya 4, ya gitu ya. Nanti dapat juga kalau kita punya log. Seandainya kita punya log, nah log 1 min Z, itu kalau mau dibikin deret, harus ada faktor koreksi 1/2,3 yang bisa bilang ya, 1/2,3. Jadi kalau nanti ada log 1 plus X atau log 1 plus Z,
itu juga bisa dibuat deretnya ya. Dibuat deretnya. Bentuknya seperti ini ya. Hanya nanti di depannya itu ada pengalih 1/2,3 gitu ya. Paham ya? Halo, paham semuanya? Ada pengalih 1/2,3. Karena ingat hubungan log dan len seperti ini ya. Ya, ada 1/2,3 faktor koreksinya itu. Oh, berarti Hiperbolik. depan Z-nya gitu ya, Pak? Atau Iya. sudah? Semuanya kurung 1/2,3 kurung buka. Nah, di sini. Z dan sebagainya kurung tutup di belakang. Dan ini jangan lupa ada tanda titik 3 itu berarti masih berlanjut ya. Jangan berhenti. Tapi ada plus titik-titik atau main titik-titik. Itu maksudnya berlanjut ya. Bukan berhenti loh ya. Plus titik-titik. Nah, itu berlanjut berarti. Bukan berhenti. Kalau berhenti berarti bukan deret. Nah, ada kata hiperbolik. Dikenal dua, cos hiperbolik, cos H ya, di cos hanya itu hiperbolik ya. Cos hiperbolik Z. Kalau sin ya sin hiperbolik. Jadi H itu hiperbolik ya. Nah, bentuknya apa sih? Kalau yang cos hiperbolik itu ternyata ini pangkat-pangkat yang dipakai yang genap-genap dan tidak pernah mengenal tanda min. Selalu plus. Jadi plus 1 plus Z pangkat 2 per 2 faktorial. Plus Z pangkat 4 dibagi 4 faktorial. Dan sebagainya ya. Ini plus ya, bukan min. Plus dan seterusnya. Yang sin hiperbolik juga begitu. Dari Z, mulai Z ya, plus Z pangkat 3. Ini yang ganjil ya. Dibagi 3 faktorial. Ditambah Z pangkat 3. Z pangkat 5 ya. Dibagi 5 faktorial. Kalau mau 7 ya Z pangkat 7 dibagi 7 faktorial. Dan sebagainya. Ini nggak usah dihafalkan, tapi dipahami dan tahu penerapan penggunaannya saja kalau berhadapan dengan soal nanti ya. Contoh kita lihat ya. Nah, soal ini nanti sebenarnya ya, kita lihat dia itu ada baiknya apa ya namanya ya? Perlu dipahami bahwa nanti ini sebenarnya berlaku untuk semua bentuk persamaan diferensial ya. PD apapun bisa. Maka cara deret ini sebenarnya cara yang paling umum, paling fleksibel dan bisa digunakan untuk semua soal. Paham ya? Tidak ada syarat apapun. Tidak ada apapun syaratnya nggak ada. Semua intinya bisa diselesaikan dengan deret. Jadi di antara 5 cara ini yang paling fleksibel ya ini, cara deret ini ya. Bisa dipahami ya. Kalau kemarin kan kita dilarang itu ketika menggunakan komplementer dan partikular integral itu nggak boleh ada variabel, yang boleh kan angka kemarin ya. Jadi ada syaratnya. Kalau ini nggak ada syaratnya ya. Lalu yang deret ini tidak ada syarat pokok atau yang tidak diperbolehkan apa? Nggak ada. Semua bisa. Persamaan diferensialnya pun bisa pangkat lebih dari 1 boleh. Bisa D pangkat 2Y misalnya. Dari X D pangkat 2Y, D pangkat 2 misalnya ya. Plus 3Y, ini kan udah pangkat 2 itu. Di order 2 kan. Bisa order 1, bisa order 2 ya. Kalau yang deret ini bebas ya. Langkah yang dilakukan pertama adalah memisalkan atau memilih bentuk jawaban umum. Nah, kalau kita bilang jawaban umum itu ya begini. Jawaban itu nanti bentuknya apapun soalnya itu adalah selalu C0 ya, plus C1X, plus C2X pangkat 2, plus C3X pangkat 3, plus C4X pangkat 4 dan sebagainya ya. Ini mengikuti pangkatnya makin lama makin meningkat. Kalau yang kelima berarti C5 X pangkat 5 gitu kan ya. Dan seterusnya. Nah, soal nanti masalah order 2 atau 1 enggak masalah. Itu artinya kalau order 1 kita punya DYDX atau Y aksen ya. Nah, ini ya, ini perlu dipahami. Bila kita punya order 1 itu berarti Y aksennya masih ada atau DY per DX. Apabila order 2 ya D pangkat 2Y per DX pangkat 2 atau Y double aksen yang nomor 3 ini ya. Nah makanya kita siapkan dari awal pilihan kita bahwa kalau jawaban PD-nya adalah Y sama dengan C0 plus C1X plus C2X pangkat 2 dan sebagainya itu ya.
Maka ketika persamaan yang ada di poin 1 ini diturunkan terhadap X, coba hasilnya apa? C itu kan tetapan ya. C0 tetapan, C1 tetapan, C2 juga begitu. Nanti ada nilainya berapa bisa dicari itu. Nah, apabila diturunkan hasilnya apa ini? C0, dia kan angka ya, mandiri ya. Apa hasilnya? Turunan C0 angka. Angka Konstanter. 1. Hah? 1, Pak. Kok 1? Turunan angka kok 1? Dari Oh, mana? turunan angka 0, Pak. Ya 0. Kok 1 sih? Oke, jangan salah ya. Angka diturunkan ya 0. C1X diturunkan dapatnya apa? C1X Angka, Pak. diturunkan. Hah? Angka Ya apa? Berapa? 2. C1. C1. C1X ya C1. Ini loh hasilnya ini loh C1. Nggak baca, nggak bisa baca ke bawah itu. C2X pangkat 2 diturunkan dapatnya apa? 2CX, Pak. 2C2X. Nah, sudah ada kan? Nah, yang C3X pangkat 3 ya 3C3X pangkat 2. Kalau sampai yang keempat berarti ya 4C4 kali X pangkat 3 dan sebagainya kan gitu ya. Nah, kemudian di dalam soal apabila berhadapan dengan order 2 berarti ada D pangkat 2Y per DX pangkat 2 atau Y double aksen. Nah ini ya, Y double aksen artinya turunan kedua daripada turunan Y aksen ini berapa? Ya, hasil turunan Y aksen itu adalah merupakan Y double aksen. Coba lihat ya, turunan daripada C1 berapa? C itu tetapan angka. Lalu C1? 0, Pak. 0, lalu 0. 2C2X? 2C2. 2C2. Terus 3C3X pangkat 2. Turunannya apa? 6C3X. Nah, 2 kali 3, 6 jadinya ya. 2 kali 3C3X. Nah, berarti yang ini 6. Ya kan? Ini berapa nih? 3 kali 4, 12. Ya. 12C4X pangkat 2. Nah, berarti ini. Dan seterusnya. Paham ini ya intinya ya? Paham, jelas? Ya, paham, Pak. Oke, kalau sudah paham, saya coba memberikan contoh soal realnya begini. Nah, coba ini. Di aksen itu maksudnya DY per DX ya. Di aksen itu DY per DX. Ikuti saja apa yang tadi dibahas di awal tadi ya, yang merupakan panduan tadi ya. Yaitu yang pertama bahwa kita memisalkan Y jawaban itu adalah C0 plus C1X yang tadi kita bilang, plus C2X pangkat 2 dan sebagainya ya. Lalu karena ini soalnya hanya Y aksen atau di X saja, jadi ada satu ya ini ya. Ya udah diambil tadi yang order 1 tadi mana turunannya. Berarti yang ini Y aksen C1 plus 2C2 dan sebagainya dikopi aja ke bawah. Kopi aja itu. Nah, ini kan kalau dikopi dapatnya ini kan. Oh. Nah, kemudian masukkan ke dalam soalnya. Soalnya apa? Y aksen min Y sama dengan 0 kan. Di aksennya di sini dari C1 ini ya sampai 4C4 X pangkat 3 itu adalah merupakan Y aksen. Y-nya adalah C0, C1 dan sebagainya ya. Jadi C0 kopi aja mungkin di kopi ke bawah ini ya. Dari kopi ke bawah biar gampang itu. Yaitu C0, C1X, C2X pangkat 2, C3X pangkat 3 dan C4X pangkat 4. Nah, ini berarti ini loh. Nah, ini itu sebenarnya adalah milik daripada Y. Yang saya kurung depannya adalah sebenarnya milik daripada Y aksen. Sampai di sini paham cara menelusuri tata caranya? Jelas nggak? Paham? Jelas? Halo? Halo, jelas mau nggak? Jadi habis dapat Y aksennya habis langsung digabungin, Pak. Ya, sekarang begini. Nah, saya baru nerusin. Seperti yang tempo hari kita pakai untuk evaluasi itu loh. Sebenarnya kita di sini kan mau mencari C0 itu berapa, C1 berapa gitu ya. Kalau bisa angka ya angka, kalau enggak ya paling enggak hubungan dengan konstanta yang lain. Nah, tahapannya apa? Mulailah dengan menyusun, diatur kembali.
Mulai yang tidak punya X dulu. Yang tidak punya X apa? C1 dan C0. Benar nggak? Ya, nggak punya X kan? Yang punya X apa? 2C2 dan C1. Nah, ini ya. Tapi ini ada minnya loh ya. Min, ada soalnya min memang, belum ada minnya kan. Jadi kita boleh ngambil langsung. Ya, dan langsung. Nah, jadi kalau kita lihat di sini ya X pangkat 2-nya tinggal dipilahkan dari depan 3C3 dan C2 min ya. Lalu masuk ke X pangkat 3. Pangkat 3 ya. Di depan ada 4C4 dan di belakang ada C3. Saya mau nanya, nanti dalam menyusun seperti ini ya, kita harus jelas dan jeli bagaimana menyusunnya supaya baik. Yang dimaksud baik itu artinya bisa dipakai untuk mengevaluasi berapa nilai sebenarnya C1, C0, C2, C3, C4, dan C5 kalau mungkin ya. Nah, namun, nah saya bilang namun ya, kita ini melihat di depan ini tidak ada X pangkat 4 ya. Lalu, di depan ini tidak ada X pangkat 4 kan? Yang ada pangkat 4 hanya di bagian belakang, itu pun hanya C4. Nah, ini yang bahaya. Kalau nanti ini dimunculkan, dia berdiri sendiri, itu akibatnya kalau dihitung C4-nya 0. Kalau C4-nya 0, yang lain juga pasti 0 semua. Itu nggak perlu. Sehingga kita harus jeli ya. Halo, harus paham. Apabila tidak ada pasangan depan dan belakang, itu nggak usah diambil. X pangkat 3 ada pasangannya kan, 4C4 dan C3. Tapi yang X pangkat 4 di belakang tidak pernah muncul, berarti 0 kan. Yang di depan sana ada cuma satu, yaitu C4, X pangkat 4. Jadi artinya kalau tidak lengkap, ya, depan ada, belakang ada, kalau lengkap kan namanya begitu, depan ada, belakang ada, itu diambil. Kalau tidak ada, nggak usah diambil ya. Lalu paham semuanya? Dipenggal, dibuang. Halo, jelas? Oh iya, jelas. Jadi penting, ya penting ini. Kalau nanti kalian ada soal seperti ini, harus dipahami. Kita hanya mengambil yang ada XX-nya atau yang non-X, tapi berpasang-pasangan. Ada temannya lah, ada temannya gitu ya. Apabila tidak ada temannya, jangan diambil. Itu akan mengganggu hasil. Pasti nol semua nanti, membahayakan. Sehingga yang C4, X pangkat 4 tidak punya pasangan depan, ya dihapus, nggak perlu dimasukkan. Maka ada plus titik-titik. Paham maksudnya ya? Halo? Plus titik-titik belum berakhir ya. Ini loh ya. Paham ini semuanya? Baca nggak di layar? Akhir dan seterusnya. Nah, itu maksudnya ini. Oke, sekarang dievaluasi nilainya ya. Mulailah dari yang tidak mengandung X dulu ya. Tidak mengandung X berarti X pangkat 0 ya. X pangkat 0. Koefisiennya yang sebelah kiri apa? C1 dan C0 aja kan. Yang di kanan ada enggak? Enggak ada apa-apa ya, 0 berarti. Belakang enggak ada apapun berarti ya 0. Kemudian yang ke berikutnya. 2C2 min C1. Ya. 2C2 min C1 itu koefisien pada X. Yang di sebelah kanan ada enggak? Yang X mandiri. Nah, enggak ada kan ya? Enggak ada. 0. Jadi semua memang 0 nih ya. Semuanya 0 ternyata kalau kita lihat. Termasuk yang X pangkat 2 ini kalau diperhatikan kan ada 3C3 dan C2 itu. Ya. Di kanan itu ada berapa? Enggak ada kan? 0 lagi kan? Ya 0. Nah, yang terakhir 4C4 min C3 ya ini juga 0. Ya semuanya 0 berarti ini. Kalau semua 0 kan enak ya. Paling berhubungan C1 dengan C2 berapa gitu kan ya. Yang penting runut cara berpikirnya. Coba saya lihatkan ya, kalau saya dicari ini C1 min C0 adalah 0. Berarti, nah ini, kok C1 dari 2C2 dari mana itu? Oh dari sini ya, ini ya, dari sini ya. Dari persamaan yang X pangkat 1 ini ya. Jadi, kalau saya baca di sini, ya.
C1 min C0, 0 ya, oke ya. C2 min C1 sama dengan 0. 3C3 min C2, 0 juga. 4C4 min C3, 0. Nah ini kalau mau dieliminasi ya salah satu dibuang, yang mana yang dibuang ini? Atau nggak usah dibuang dulu kali ya, kita sudah punya nilai ini. Bisa diubah-ubah lah ya. Dari persamaan 4 ini kan kita punya C1 min C0 sama dengan 0 ya. Kalau kita cari hanya C1-nya kan sama dengan C0 kan ini kan ya. Benar nggak ini? C1 berhubungan dengan C0 berarti. Yang kedua kalau kita punya 2C2 1 sama dengan 0. Nah ini ya. 2C2. Nah berarti yang ini kan. Ini ya. Nah. 2C2 ini ya. Min C1 sama dengan 0. Berarti 2C2 sama dengan C1. Ya. C1 adalah sama dengan C0. Nah, nyambung. Nyambung kan ya? Nyambung akhirnya. Nah, kita harus pandai-pandai mencari alasan atau mencari solusi termudah dan terpendek dan akurat lah ya. Jangan panjang-panjang, justru tidak akurat atau malah salah nulis atau tidak tahu sama sekali. Nah, itu yang repot. Nah, kita sekarang kembali ke persamaan 4 ini dulu ya. C1 min C0 sama dengan 0. Berarti C1 itu dengan C0 sama sebenarnya. Sama. Nah, kemudian yang berikutnya yang dari 2C2 min C1 sama dengan 0. Nah, ini ya. Atau 2C2 min C1 sama dengan 2C2 sama dengan C1 ya maksudnya ya. Nah, di sini ya ada apa ini? Nah, dari sini kita bisa menyatakan bahwa C1 min C0 adalah 0, berarti C1 sama dengan C0.